Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi UIN Raden Intan Lampung dari Prodi Psikologi Islam. Di dalam video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 5 mengenai Ibnu Rashid yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Islam dengan dosen pengampu Bapak Gesit Yuda Puji Asrono yang beranggotakan kelompok Indah Maya Lestari, Karisma Agusti Amelia, Meutiani Kizahya, dan yang terakhir ada Tamara Maharani. Oke, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal jadi sayang, sudah sayang jangan ditinggalkan. Maka dari itu, simak video kami ini sampai habis ya. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama yaitu ada biografi Ibnu Rashid. Materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Ibnu Rashid. Ibnu Rashid memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rashid. Beliau lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ibnu Rashid adalah filsuf muslim yang muncul di belahan barat setelah Ibnu Tufail. Ibnu Rashid berasal dari keluarga yang terkenal alim dalam ilmu fikih. Ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Ia juga hidup dalam keluarga akademis. Ibnu Rashid di Eropa dikenal dengan nama Averroes. Ibnu Rashid terkenal sebagai pengulas Aristoteles, suatu gelar yang diberikan oleh Dante dalam bukunya yang berjudul Divina Commedia. Karena pikiran-pikirannya mencerminkan usaha yang keras untuk mengembalikan pikiran Aristoteles kepada kemurniannya yang semula. Ibnu Rashid semasa hidupnya mempelajari matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan ilmu pengobatan. Guru-gurunya dalam ilmu-ilmu tersebut tidak terkenal, tetapi secara keseluruhan Cordova terkenal sebagai pusat studi filsafat. Beliau bersama-sama merevisi buku Imam Malik yang berjudul Al-Muwatta yang dipelajari bersama ayahnya yaitu Abu Al-Qasim dan dihafalnya. Ada pula Cordova pada saat itu menjadi saingan bagi Damaskus, Baghdad, Kairo, dan kota-kota besar lainnya di negeri-negeri Islam di timur. Seperti yang dijelaskan bahwa Ibnu Rashid berasal dari keluarga faqih, jabatan pertama yang beliau raih adalah hakim pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi. Ia diangkat sebagai qadhi di Seville. Seville itu dulu menjadi ibu kota dari Andalusia. Ia kembali ke Cordova 10 tahun kemudian sebagai qadhi, tetapi tetap mengunjungi Seville dan Marrakesh. Setelah diangkat untuk masa jabatan kedua sebagai qadhi Seville pada tahun 575 Hijriah atau 1179 Masehi, ia menjadi qadhi kepala kota Cordova 3 tahun kemudian. Namun beberapa bulan sebelumnya, ia menggantikan Ibnu Tufail sebagai dokter sang sultan, dan setelahnya Abu Yusuf naik tahta, saudara dari penguasa sebelumnya pada tahun 580 Hijriah atau 1184 Masehi. Ia hidup di dekatnya dan menjadi teman akrab. Dalam upacara-upacara kekhalifahan, Ibnu Rashid secara simbolis ditempatkan pada tingkat tertinggi dalam hierarki Al-Muwahhidun. Baik, yang selanjutnya ada filsafat Ibnu Rashid. Yang pertama itu ada filsafat dan agama, yang kedua ada pembelaan terhadap para filsuf, dan yang terakhir ada metafisika, filsafat akal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat dan agama. Ibnu Rashid menegaskan bahwa antara agama Islam dan filsafat tidak ada pertentangan. Bahkan orang Islam diwajibkan atau sekurang-kurangnya dianjurkan mempelajarinya. Menurut Ibnu Rashid, tugas filsafat ialah tidak lain untuk berpikir tentang wujud untuk mengetahui penciptanya semua yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua. Yang kedua ada pembelaan terhadap para filsuf. Sebagai seorang filsuf, ia menyadari bahwa telah menjadi tugasnya membela para filsuf dan menangkis serangan-serangan keras, terutama serangan-serangan dari Al-Ghazali. Dalam hal ini, Ibnu Rashid menangkis terhadap kritikan Al-Ghazali yang mengatakan bahwa kebanyakan filsuf mendekati kekufuran, terutama dengan adanya pendapat alam bersifat kekal, Tuhan tidak mengetahui rincian yang terjadi di alam ini, dan kebangkitan jasmani itu tidak ada.
Baik, yang poin yang terakhir yaitu metafisika filsafat akal. Yang pertama, pokok pelajaran metafisika Ibnu Rashid terdiri atas dua bagian. Yang penting yaitu ontologi, ilmu makhluk serta hakikatnya adalah konsepsi tentang wujud makhluk. Sedangkan yang kedua, Ibnu Rashid terus memberi bukti pada semua akidah dengan dalil akal, dengan mempergunakan pengetahuan tentang falsafah Aristoteles. Sudah diketahui bahwa dialah orang yang paling paham tentang falsafah ini. Sebab dialah juru bicara terbesar bagi falsafah Aristoteles. Kemudian kita akan membahas tentang karya Ibnu Rashid. Ibnu Rashid telah mengarang buku yang berjudul Kitab Manahij al-Adilah fi Aqidah Adilah. Kitab cara memberi dalil oleh ahli-ahli kalam untuk menerangkan akidah Islam, bukanlah cara yang dianjurkan oleh Al-Quran. Karya-karya teoritisnya memperlihatkan bahwa ia adalah seorang ahli termuka dalam usul fikih dan dalam studi atas berbagai pendapat yang ditawarkan oleh beberapa mazhab besar fikih. Ini menghubungkannya dengan gagasan pembaruan fikih Maliki yang menganjurkan pengintegrasian penalaran analogis. Karya fikih Ibnu Rashid benar-benar memuat sudut pandang filosofis di samping potongan-potongan karyanya. Ia meninggalkan dalam karya utamanya Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid yang sebagian besar ditulis sejak sekitar tahun 564 Hijriah, sebuah uraian logis tentang hukum Islam yang monumental. Karya itu merupakan risalah tentang ikhtilaf ilmu perbandingan mazhab yang menilai dan mempertimbangkan dalam setiap hal dan setiap sudutnya pendapat-pendapat yang diajukan oleh berbagai mazhab kecil atau individu termuka, bukan hanya oleh mazhab besar. Karya ilmiah Ibnu Rashid menonjol dalam dua bidang, yaitu astronomi dan kedokteran. Dalam bidang pertama, ia melakukan sejumlah pengamatan pada masa mudanya, tetapi ia tertarik khususnya pada perubahan akibat-akibat dari kritik Aristotelian terhadap sistem polemaik, sebuah kritik yang sudah diawali oleh Ibnu Bazah dan Ibnu Taufail. Kehebatan Ibnu Rashid dapat dilihat melalui karya-karya tulisnya. Sebuah karya besar berupa fikih perbandingan secara luas dipakai oleh para fuqaha sebagai buku rujukan penting. Kemudian selanjutnya ada kritik filsafat Ibnu Rashid. Beliau mengkritik pendapat Ar-Asyiyah seputar mukjizat dan pengutusan Rasul. Lalu yang kedua, Ibnu Rashid juga mengkritik filsafat Ibnu Sina. Dan yang ketiga, beliau juga mengkritik aliran Zahiriyah. Dan yang terakhir, Ibnu Rashid juga mengkritik metode Sufi. Nah, dari slide yang di atas ini, menurut Ibnu Rashid, masalah mukjizat oleh para teolog kalangan Asy'ariyah dianggap sebagai rukun dasar dalam menetapkan pengutusan para rasul. Dalam kritiknya terhadap pendapat kalangan Asy'ariyah tentang masalah ini, Ibnu Rashid menyatakan bahwa jalan yang ditempuh mereka cukup memuaskan dan relevan bagi masyarakat umum. Namun, jalan itu mengandung beberapa masalah. Menurut Ibnu Rashid, pengetahuan tidak mungkin terjadi melalui syariat dan melalui akal. Selanjutnya ada pembahasan kritik Ibnu Rashid terhadap filsafat Ibnu Sina. Kritik Ibnu Rashid terhadap Ibnu Sina tidak lebih sedikit perhatiannya daripada terhadap Al-Ghazali. Sebaliknya, ia lebih besar daripada kritiknya terhadap Al-Ghazali, khususnya jika kita nyatakan bahwa kritik yang pertama merupakan kritik filsuf terhadap filsuf. Sementara berkaitan dengan kritiknya terhadap Al-Ghazali merupakan kritik filsuf terhadap teolog sofistik Ar-Asyiyah. Ketika Ibnu Rashid mengkritik Ibnu Sina, tujuannya tidak sekedar mengkritik pendapat-pendapat filsuf ini. Lebih dari itu, ia juga bertujuan hendak menerangkan kesalahan lawan politismenya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah
Kritik Ibnu Rashid terhadap aliran Zahiriyah. Ibnu Rashid dipandang sebagai akibat dari keyakinannya terhadap akal. Menurutnya, seorang filsuf tidak boleh berhenti pada lahiran ayat, tetapi ia wajib menakilinya. Ini artinya Ibnu Rashid mengajukan kita mempelajari berpikir maujud dengan akal kita, karena argumen rasional dibangun di atas prinsip dasar akal. Lalu, Ibnu Rashid juga hendak menjelaskan bahwa kesalahan yang terdapat dalam pembahasan mengenai syariat ada dua macam. Yang pertama, kesalahan di mana orang melakukannya dipandang sebagai huzur, dimaafkan, yang menimpa orang-orang yang mempelajarinya. Yang kedua, kesalahan yang pelakunya tidak bias dimaafkan, yaitu kesalahan dalam hal-hal untuk mengetahuinya. Kebutuhan semua jenis argumen seperti pengakuan terhadap kenabian, kebahagiaan, atau kesesaran di akhirat, artinya hari kebangkitan. Nah, itu tadi pendapat. Kemudian dilanjut lagi dengan metode sufi. Ibnu Rashid juga mengkritik terhadap metode yang ditempuh para sufi. Metode ini saling meniadakan dengan metode rasional. Hal tersebut karena metode yang ditempuh para sufi dianggap sebagai metode yang bersifat personal subjektif. Karena itu tidak mungkin menggunakan argumen rasional terhadap pernyataan-pernyataan tasawuf. Dan Ibnu Rashid juga melihat bahwa metode yang digunakan para sufi dalam melakukan penalaran bukanlah metode penalaran yang teoristik. Artinya terdiri atas premis-premis yang lahir dari kesimpulan-kesimpulan. Ini saja yang bisa kami paparkan mengenai hasil diskusi kami terhadap Ibnu Rashid. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari pembahasan kita tentang Ibnu Rashid. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kurang dan lebih jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.